Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban kunna. Insyaallah kita teruskan i'rab Al-Qur'annya. Kemarin masih di al-insyirah ya, langsung atau asyarh. Sampai ayat sampai ayat 6 ya, sekarang ayat 7 ya. Salah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-7. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fa idza alfa istinafi, sambungannya dengan yang sebelumnya. Wa idza Dharfun lima yustaqbalu minaz zaman. Dharf zaman. Tadamman makna syarat. Maknanya makna syarat. Mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin muta'alliqun bi jawabihi ansab. Wa huwa, dan dia mudhaf, idza mudhaf. Faragta dia kata kerja ya. Dari kata-kata apa? Faraga madha fil mudhari. Coba kita lihat faraga yafrugu, faraga yafrigu. Nah, faraga yafrugu atau yafrugu. Ini asalnya fi'il madinya adalah faraga yafrugu atau yafrugu. Yafro atau yafru. Fathah atau dhammah. Faraga yafrugu aw yafrugu faragan wa furugan fa huwa farigun. Bermakna mana? Faraga Kosong. Naam, maknanya kosong bisa. Atau bisa maknanya selesai bisa ya. Atau habis. Nah, boleh nggak masalah. Faragta maksudnya jika kamu sudah kosong dari pekerjaan yang satu atau sudah selesai dari pekerjaan yang satu. Wa faraga berarti dia fi'il madhi untuk siapa? Huwa. Untuk huwa. Anta. Faragta. Faragta anta. Nah. Faragta fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Fi'il madhi mabni 'ala sukun. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya adalah ta. Wal jumlatu fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dan jumlah faragta ini dia menempati kedudukan jar mudhafun ilaih. Tadi idza dharab. Fansab fa-nya waqi'ah fi jawabi idza. Da wa fa ya ada di antara jawab idza asyar.
Wansab asal kata dari kata-kata apa? Nasabah. Ansoba yunsibu. Mana? Ansoba yunsibu. Nasobah. Ansoba yunsib. Nasabah. Nasoba. Nasoba ya, bukan ansoba. Ini kan pansob. Ini dia fil apa? Pansob ini fil apa? Fil amr. Amar. Fil amr. Nah, fil amr berarti insab gitu kan? Insab. Kalau ansoba yunsib, fil amrnya ansib. Ini insab berarti dari kata nasoba yan subu atau yan sibu, ini juga dua ya. Nasoba yan subu atau yan sibu. Nasoban wa nasban. Nasoba yan subu atau yan sibu. Nasban fahuwa nasibun. Wal maf'ul mansub. Fansab sini fa-nya dia huruf. Wansab fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Fi'l amr mabni 'ala sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban. Taqdiruhu anta. Wal jumlatu la mahalla laha min al-i'rab. Jawab syarat ghairu jazim. Dia jawab syarat dan syaratnya tidak menjazmkan, ghairu jazim. Wal jumlatu idza istinafiyah, dan jumlah idza dia jumlah masih sambungan dari jumlah sebelumnya. Baik. Jadi fa idza faragta fansab, maksudnya ketika ya, faragta, fa idza faragta, dan apabila faragta engkau telah selesai dan satu pekerjaan, fansab, maka bekerja yang lain atau kerja keraslah yang lainnya. Sini ada salasa. Coba kita lihat maknanya apa ini. Salasa yuqalu nasiba nasaban. Di sini nasiba ya. Tadi kita tulis apa? Nasoba ya. Buat ini aslinya nasiba. Nasiba yansabu. Ini dia. Saya salah. Afwan. Bukannya ini ya. Bukan nasoba yansubu atau yansibu. Sahih. Karena fansab ini dia fathah. Khata. Koreksi ya. Nasibah berarti. Naam. Nasiba. Salah. Bukan yang nasoba. Salah. Ini banyak kata penyanyi. Nasiba yan sobu. Kan ini fansab ya. Ini yan sobu. Nasiba yan sobu nasoban. Masternya nasoban. Nasoban. Nasiba yan sobu nasoban. Fahuwa nasib. Wa nasibun. Nasiba al-amil maknanya adalah a'ya wa ta'iba. Maknanya adalah lelah, capek. Nah, pada sini maknanya dalam Al-Quran apa artinya? Fansab, kerja keraslah kamu. Nah, sahih. Ayat 7, apabila engkau telah selesai dengan satu pekerjaan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Nah, itu maknanya taibah juga di situ. Maknanya. Baik, kita lihat. Yuqal nasiba nasaban ay jadda wa jatahada. Ini dia ya, maknanya. Jadi nasiba yansabu nasaban maknanya adalah jadda wa jatahada. Mana jadda wa jatahada? Jadda. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, berjitihad. Katanya. Berjitihad. Bersungguh-sungguh. Wal makna, nah ini maknanya, fa idza faragta min salatika aw min at-tablighi aw min al-ghazwi. Nah, ketika engkau sudah selesai, maksudnya kepada Rasulnya, min salatika, dari salatmu, aw min at-tablighi, atau dari tabligh, mubalag, tabligh menyampaikan, maksudnya dakwah.
au minal ghazwi atau dari peperangan, fajtahada fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, watlub minallahi ta'ala hajataka, maka mintalah kepada Allah hajat-hajatmu, perluanmu. Au fansab fil ibadah, atau ijtahada dalam beribadah, atau bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah. Itu maknanya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila al-waw 'atifah, wa ila harfu jarrin mabniun 'ala as-sukun. Wa rabbika, rabbi berarti dia ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-kasrah, wal jar wal majrur bi rubub. Maksudnya muta'alliqun bi irghab gitu ya. Farghab ini muta'alliqun bi, kan kurang kalimatnya itu. Wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Nah, kafnya dia mudhafun ilaihi. Wa fa lirwabati harfun mabniun ala al-fath. Fa untuk rabat, untuk sambungan, keterkaitan. Wa irghab, irghab kata-katanya dari kata-kata apa? Raghiba. Raghiba, Yarghab. Yarghabu. Raghiba yarghabu. Maknanya mana? Berharap. Nah, bisa berharap, raghiba yarghabu, atau bisa menyukai, bisa tergantung kalimatnya. Di sini berharap mana? Kita lihat raghiba yarghabu. Ragiba, ragiba ila, ragiba bi, ragiba an, ragiba fi, yarghab. Rogban wa rogbatan masih. Nah, banyak tuh. Ada ragiba ila, ragiba bi. Kemudian yang sebelumnya kita tahu hanya ragiba an dan ragiba fi, itu saja. Ragiba syai' arada wa harasa alaihi wa tami'a fihi wa ahabbahu. Ragiba fi fulan arada. Maknanya banyak. Raghiba yarghabu wa ila rabbika farghab. Berarti farghab dia fi'il amal dari kata raghiba yarghabu. Di sini maknanya berharap. Berarti irghab dia fi'lu amrin mabniun 'ala sukun, wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, wal jumlatu la mahalla laha min al-i'rab ma'tuf 'ala jumlah insab. Jumlah ini tidak ada kedudukan i'rabnya, dia masih nyambung ke jumlah sebelumnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa farghab, kita lihat maknanya. Al-makna wa ila rabbika wahdahu fattajihu bihajatika wa mas'alatika. Nah, ini dia maknanya. Wa ila rabbika, maka hanya kepada Tuhanmu, wahdahu sendiri, hanya kepada Allah, fattajihhu bihajatika wa mas'alatika, maka berharaplah kepadanya, hanya kepada Allah, meminta hajat, keperluan, wa mas'alatika, dan meminta jalan keluar permasalahan. Itu maknanya. Jadi wa ila rabbika farghab. Terjemahan bebasnya, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Berharaplah ya. Berharap di sini maknanya bisa berharapkan untuk memenuhi kebutuhannya dan juga untuk memecahi masalah. Tamma bihamdillahi ta'ala wa husnul taufiqihi i'rab surah Asy-Syarh. Wa an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man qara'a alam nashrah faka'annama ja'ani wa ana mugtammun fa faraja anni. Dan barang siapa man qara'a alam nashrah, barang siapa yang membaca surah
asyarah, alam nashrah laka sadrak maksudnya, faka'anna maja'ani, maka sepertinya dia datang kepadaku, wa ana mugtamun, dan saya sedang bersedih, fafaraja anni, kemudian saya diberikan jalan keluarnya, gitu ya. Nah, nih alam nasrah laqad sadaq. Visual ada pertanyaan di sini? Kalian sirah dulu. Jelasnya insya Allah tidak ada yang aneh, tidak ada yang susah sepertinya ini. Paham ya insya Allah. Atau visual ada pertanyaan silakan. Maaf ya, tidak. Kita ke adua. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha al-wawu harfu jarrin wa qasamin mabniun 'alal fathi. Al-wawu huruf jar dan huruf qasam. Huruf jar dia termasuk salah satu huruf jar, dan waw ini juga dia termasuk huruf qasam, huruf sumpah. Mabniun 'alal fathi. Wadduha ismun majrurun bil wawi, isim yang dijarkan dengan waw. Wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddaratu lita'addur. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah lita'addur. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu uqsimu. Jadi uqsimu wadduha. Apa? Uqsimu wadduha. Saya bersumpah dengan ad-duha. Ma mana ad-duha? Ma mana ad-duha? Ada? Waktu duha. Waktu duha. Dan kita lihat di sini maknanya. Apakah yang dimaksud hanya waktu duha saja? Kita lihat. Wahid. Wal muradu bid-duha, yang dimaksud dengan kata ad-duha, yang pertama adalah waktu duha. Ini yang pertama. Maknanya adalah waktu duha. Satu. Wa huwa qadrun nahar, dan duha itu adalah permulaan siang. Nah, permulaan siang. Hatta tartafi'u syams wa tulki syi'a'uha, sampai meningginya matahari dan menyinarinya. Dan menyinarinya itu waktu duha. Wakila, dan juga ada yang mengatakan innama khassa waqtad duha bil qasam. Sungguhnya dikhususkan waktu duha dengan qasam, dengan sumpah. Li'annaha, karena as-sa'atu allati kallama fiha Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam. Karena jam tertentu ya, atau pada waktu tertentu adalah waktu ketika Allah berbicara kepada Musa alaihi salam. Wa alqa fiha as-saharatu sujada, dan para sihir, para sahara itu bersujud di hadapan Musa. Wakila, dan juga ada yang mengatakan pendapat lain, uridu bid-duha an-nahar kull. Yang dimaksud dengan kata ad-duha adalah satu hari penuh. Jadi tidak hanya waktu duha, tidak hanya pagi, tapi adalah semuanya. Jadi maknanya yang pertama tadi waktu duha, yaitu ketika meningginya sinar matahari dan menyinarinya ya, keluar sinarnya. Dan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan duha adalah satu hari penuh, tidak hanya pagi saja. Mafhum? Mafhum ya, sahal insyaallah. Nah, itu mana ya? Taib. Wal laili idza saja. Al wawu 'atifah. Wal lail ismun ma'tufun 'ala duha. Isim ma'tuf 'ala duha, berarti sama, ini juga qasam juga ya.
majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa idza ظرف zaman mujarrad min ma'na syart mabniun ala sukun. Dia ظرف zaman maknanya syarat mabni ala sukun, idza sukun ujungnya alif, fi mahallin nasbin muta'alliqun bi fi'lil qasam al-muqaddar. Dia menempati kedudukan nasab berkaitan dengan qasam al-muqaddar. Wa huwa mudhaf. Wa saja, saja ini kata kerjanya apa? Saja fi'il mudhari'nya apa? Siapa yang tahu? Coba kita lihat. Saja fi'il mudhari'nya apa? Saja Adanya saja yusajji. Naam, sahih, adanya saja tasdid ya. Ini maknanya saja bermakna sakana au istadda dhalamu. Tapi dia tidak ada fi'il mudhari ya. Ini maknanya saja, lakin tidak ada fi'il mudhari. Saja mungkin saja yasji seperti ini. Karena dia, coba ada yang nemu nggak saja? Kemungkinan saja yasji karena dia alifnya alif maksur. Tapi di kamus tidak ada ya, tidak menemukan saja. Ada juga saja. Tapi maknanya saja ini adalah sakana washtadda dhalamuhu au ishtadda dhalamuhu. Itu maknanya. Lakin fi'il mudhari'nya tidak ada. Saja yasja atau mungkin yasji, itu kemungkinannya. Saja yasja atau mungkin yasji. Atau di kalau yang nemu ada kasih tahu ya. Kita semua. Nah, kita tinggalkan ya masalahnya, tidak ada di kamus. Saja dia fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddar lita'addud wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kita mafhum ini ya. Wal jumlatu fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Dan saja ini dia menempati kedudukan jar mudhafun ilaihi karena sebelumnya ada dharaf. Tidak. Wa makna saja di kamus tadi maknanya adalah sakana washtadda dhalamu. Sakana artinya sakina adem gitu ya. Washtadda dhalamuhu dan menggelap. Apa menggelap? Tambah gelap. Ishtadda dhalamuhu artinya berubah menjadi gelap. Kita lihat di sini footnote-nya. Islam. Isnan. Nah ini. Sajal lailu sajwan sakana wa raqada dhalamuhu himma. Nafsu makna. Di sajal lailu sajwan maknanya adalah sakana wa raqada dhalamuhu. Jadi sakana itu adem tentram, wa raqada dhalamuhu dan ishtadda dhalamuhu menggelap. Apa menggelap ya? Bahasa ini tambah gelap gitu ya, tambah gelap. Wakila lailatun sajiyah ai sakinatur rih. Nah, dan juga lailatun sajiyah maknanya lailatun sajiyah ai yakni sakinatur rih. Sakinatur rih artinya anginnya adem, ada anginnya berhembus gitu. Wakila maknahu sukunun nas wal aswatu fihi, dan juga maknanya adalah
Sukunun nas wal aswatu fihi. Manusianya adem, tentram, wal aswatu fihi, dan suara-suara juga adem. Tidak bising, tidak apa itu. Itu saja lail. Itu maknanya. Jadi wal laili idza saja, maknanya dan ketika malam menjadi gelap gulita. Tapi tidak hanya gelap gulita di maknanya ya, bisa makna yang lain. Di Al-Qur'an apa maknanya? Wal laili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, ini ya. Nah, sahih. Ya. Sunyi, maksudnya sunyi di sini bisa gelap gulita dan juga adem. Sunyi itu enggak ada suara manusianya, adem, tidak berisik gitu. Anginnya sepoi-sepoi gitu, sahih. Nah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'a. Ma harfun nafin mabniun al sukun, ya huruf nafi mabni al sukun. Wadda'a, kalau wadda'a ini artinya apa? Meninggalkan. Nah, meninggalkan, kata kerjanya wadda'a, fi'il mudhari'nya apa? Yuwaddi'u. Yuwaddi'u. Wadda'a yuwaddi'u tawdi'a. Ma wadda'aka, berarti wadda'a di sini dia fi'il madhi. Wadda'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kafnya dia maf'ulun bihi. Wa rabbuka, ya, rabbuka, rabbu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mafhum ya ini insyaallah. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala fath fi mahalli jar mudhafun ilaih. Wal jumlatu la mahala laha min al-i'rab jawab al-qasam. Jumlah ini tidak ada kedudukan i'rabnya, dia jawab al-qasam. Wadduha wal laili, ya. Ma wadda'aka rabbuka. Wal jumlatul uslub qasam la mahala laha min al-i'rab ibtidaiyah, dan jumlah uslub qasam ini itu jumlah permulaan. Wa ma al-wawu 'atifah wa ma harfun nafyin mabniun 'ala sukun. Qala. Qala kata kerja. Apa kata kerjanya? Qala yakun. Qala mana? Qala. Qala yaqli. Wadda'a. Qala yaqli, sahih. Qala yaqli. Qaliyan wakilan wa qala'an wa huwa qalin. Maqli. Qala as-samaq wa nahu an dajahu. Apa artinya qala? Membenci. Mesinnya benci ya. Masdar qala. Qala fulan kila kalan abu. Nah, sahih, ini salah satu maknanya. Nah, qala salah satu maknanya adalah abghadahu wa hajaruhu. Sahih, ini dia. Ini mana ini ya. Jadi qala ini bisa memasak artinya ya, atau bisa memukul, bisa membenci. Abghadahu, ini dia. Ini maknanya. Nah, begini ya, kalau lihat kamus itu banyak artinya. Jadi qala yakni bisa artinya menggoreng ya. Menggoreng itu memasak. Nah, atau qala al-walad itu artinya daraba ra'sahu, memukul kepalanya. Jadi qala al-walad ya, qala al-walad artinya bukan memasak anak ya, tapi memukul kepalanya. Tapi kalau qala fulanan kilan, ini abghadahu, ini dia maknanya. Abghadahu atau hajarahu. Nah, maknanya yang ini. Jadi qala di sini maknanya banyak. Tadi ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu.
wama qala dan tidak qala. Qala makna tadi abghaduhu membenci. Nah, kita lihat sini. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddar li ta'ad. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawabun taqdiruhu huwa. Fa'ilnya huwa, kita tahu ya. Setiap kata kerja yang pertama kali disebutkan itu untuk huwa. Wal jumlatu la mahala laha min al-i'rab ma'tufa 'ala jawabil qasam. Dan jumlah ini masih nyambung ke jawab qasam yang sebelumnya tadi. Wa qad hudhifa ad-dhamiru min qala. Nah, ini perhatikan ini. Dan domir, wa qad hudhifat domir, dan domir sudah dihapus min qala, dari kata qala. Yakni ya, maksudnya adalah ma qalaka. Ini dia mana? Ma qalaka. Wa huwa ikhtisarun lafdiyun li dhuhuril mahdhuf. Dan ini untuk menyingkat lafadznya. Jadi asalnya adalah qalaka. Jadi maknanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak qalaka, tidak membencimu. Begitu asalnya. Kita lihat wahid. Oh, Masya Allah. Ini banyak ya maknanya. Wahid al-makna ma tarakaka rabbuk ya Muhammad. Ini maknanya. Di ma tarakaka rabbuka ya Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qata'aka qata'al muwaddi, dan juga tidak memutuskanmu seperti memutuskan orang yang berpisah. Wa ma karihaka, dan tidak membencimu. Wa ruya, dan diriwayatkan annal wahya ta'akhkhara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaman. Bahwa sesungguhnya wahyu itu terputus beberapa hari. Waruya annal wahya ta'akhkhara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyam. Nah, diriwayatkan bahwa sungguhnya wahyu itu terputus beberapa hari. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan kepada Rasulullah, inna Muhammadan wadda'ahu rabbuhu wa qalahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Rabbnya, Tuhannya, dan sudah dibencinya. Wakila, dan juga ada yang mengatakan inna umma Jamil imra'atun Abi Lahab, sesungguhnya Ummu Jamil, ini namanya Ummu Jamil, imra'atun Abi Lahab, itu istrinya Abu Lahab. Qalat lahu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakak. Saya tidak melihat syaitanmu gitu ya, kecuali sudah meninggalkanmu. Ini perkataannya sangat keji sekali ya. Ma ara syaitanak illa qad tarakak. Untuk melihat syaitanmu gitu. Sungguhnya dia sudah meninggalkanmu gitu ya. Fa anzalallahu ta'ala wadduha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ad-Duha. Nah, berarti ini salah satu asbabun nuzul ya. Salah satu asbabun nuzul, coba. Kalau dilihat asbabun nuzulnya sebenarnya yang ini ya. Berarti maknanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ma tarakaka rabbuka ya Muhammad, ya. Sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu. Wa ma qata'aka qata'al muwaddi, dan tidak memutuskan seperti orang yang berpisah, selesai misalkan ya, wahyu ditinggalkan. Wa ma karihaka, dan tidak membencimu. Dan hadisnya bahwa diriwayatkan wahyu itu terputus beberapa hari. Kemudian orang-orang musyrik mengejek Rasulullah SAW bahwa Tuhannya sudah meninggalkannya, sudah membencinya, nggak datang lagi. Jadi nggak datang wahyu itu ya tandanya.
Dan juga Ummu Jamil berkata kepada Rasul, saya tidak melihat ada lagi wahyu yang diturunkan kepadamu. Artinya Rasulullah sudah ditinggalkan. Maka Allah menurunkan suratnya atau ayatnya di Wadduha. Nah, Mafhum, ada pertanyaan? Silakan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maknanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Insyaallah ini mudah-mudah ya, tidak terlalu susah. Baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa atifah atau istinafiyah. Walam lamul ibtida. Lam ini lam al-ibtida, harfu mabniin 'ala al-fath. Wal akhirah dia mubtada marfu wa 'alamat rafi'i dhammah. Dia mubtada. Mafhum ya? Khairun khabar marfu wa 'alamat rafi'i dhammah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar la mahalla laha minal i'rab ma'tuf 'ala jumlati jawabil qasam. Dan jumlah dari mubtada dan khabar ini al-akhiratu khairun. Ini tidak ada kedudukan i'rabnya, ma'tuf ke jumlah jawab al-qasam. Jawab ma wada'aka. Wa takunu al-lam lil qasami awil jumlah istinafiyah. Wa takunu lam lit tauqid wa laysat lil qasam. Dan lam ini untuk taukid, bukan untuk qasam. Nah, lam taukid. Walaka lam harfu jarrin mabniun 'ala al-fath. Huruf jar mabni atas fathah. Wal kaf dhamirun muttasil mabniun 'ala al-fath fi mahalli jar bil lam. Wal jar wal majrur muta'alliqun bismi tafdil khair. Dan jar majrur laka ini berkaitan dengan isim tafdil yaitu khair. Walal akhiratu khairun laka. Dan sesungguhnya al-akhirah maksudnya akhirat, khairun laka lebih baik bagimu, minal ula. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukun, alladhi huruf jar mabni atas sukun, alladhi yang hurrika ilal fathi yang diharakatkan ke fathah, man'an liltiqa'i sakinain, karena terlarang bertemunya dua sukun. Wal ula ismun majrurun bimin wa 'alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddaratu lita'addur. Wal jar wal majrur muta'alliqun bismi tafdil khair. Dan jar majrur minal ula berkaitan dengan kata kerja atau dengan isim tafdil khair. Jadi walal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat, sungguhnya akhirat, khairun laka lebih baik bagimu ya Rasulullah, minal ula daripada al ula, maksudnya dunia. Maksudnya dunia. Kita lihat footnote-nya. Nah. Dan ini wahid. Nah, ini di sini tadi wahid. Sini juga wahid. Baik, ini wahid yang kedua berarti. Al-makna al-jannatu khairun laka minal ula. Nah, ini dia maknanya. Ya, al-akhirah khairun minal ula. Maknanya adalah al-jannah khairun laka minal ula. Al-jannah lebih baik daripada dunia. Hadza ma'a ma qad uliya fid dunya min syarafin nubuwah. Ini bersamaan dengan diberikannya an-nubuwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yasguru indahu kullu syarafin. Tidak ada yang kecil gitu ya, setiap kemuliaan baginya. Menjadikan segala kehormatannya itu menjadi berkurang lagi. Wa yatada'alu binisbati ilaihi kullu mukarramatin fid dunya.
Wa yatada'al maknanya adalah wa yasmur, kecil ya, mengecil. Dan semua karomah, ya, semua kemuliaan di dunia ini sangat kecil baginya. Jadi maksudnya tidak ada yang melebihi kemuliaan Rasul, itu maksudnya. Fa in qulta kaifa tasala qawluhu ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula, bagaimana kaitannya antara al-ayah walal akhiratu khairul laka minal ula, al-ayah ini yaitu akhirat lebih baik daripada dunia, bima qablahu dengan sebelumnya. Qultu, maka saya katakan, lima kana min dimni nafyil tawdi' wal kila anna Allah Ta'ala, di sana dikatakan bahwa untuk menafikan taudi, meninggalkan wal kila dan membenci, untuk meninggalkan atau menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan Rasul dan membencinya, annallaha ta'ala muwasalaka bil wahyi ilaika, bahwa sesungguhnya Allah terus-menerus menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annaka habibullah, dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah, kekasih Allah. Wala tara karamatan a'dhamu min dhalik, dan tidak ada karamah yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada itu, daripada an-nubuwah. Wala ni'matan ajalun minhu, dan tidak ada nikmat yang lebih baik darinya. Akhbarahu anna halahu fil akhirah a'dham min dhalika wa ajal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwa al-akhirah a'dham min dhalika ajal, min dhalika wa ajal, bahwa al-akhirat itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada dunia. Wa huwa sabaq wa taqaddum ala jami'i anbiya'ihi wa rusulihi, dan dia dan Rasul ini dia adalah as-sabaq, yang pertama dan yang utama, ala jami'i anbiya'ihi wa rusulihi, atas semua nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Jadi yang pertama kali masuk surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatu ummatihi ala sairil umam, dan umat-umatnya juga mengikuti Rasul atas umat-umat yang lainnya. Wa raf'u darajatil mu'minin, dan mengangkat derajat orang-orang mukmin. Wa i'la'u maratibihim bisyafa'ah, dan juga meninggikan derajat-derajat mereka dengan syafa'ahnya, dengan syafaatnya. Wa ghairu dzalika minal karamatis saniyah, dan yang lainnya juga dari karamat saniyah. Dan ini di kitab Al-Kasyaf. Ini kitabnya, nama kitabnya Al-Kasyaf, jilid 3, jilid 4, halaman 466. Halaman 766. Kalau mau lihat di bukunya bisa kembali ke situ, ke materi itu. Berarti kembali lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula, maknanya adalah al-akhirah itu lebih baik bagimu ya Rasulullah, minal ula, daripada dunia. Ya. Bahasa Taib, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wow. Al-wawu harfu atfin, walam lamu libtida, lam ibtida, harfu mabniun al fathi, wasawfa harfu istiqbal mabniun al fathi. Sawfa ya huruf istiqbal, huruf menunjukkan akan, ya mustaqbal, mabniun al fathi. Wa yu'tika, yu'ti kata kerja dari apa? Ta'ta yu'ti. Atau yu'ti apa makna? Memberi. Pemberi. Nah. Wala sawfa yu'ti. Yu'ti berarti huwa, gitu ya. Kaknya anta. Yu'ti fi'lun mudhari marfu' wa alamat rafihi dhammah al-muqaddara lis-siqah.
wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Tapi di sini fa'ilnya nggak disebutkan ya. Tapi ainal fa'il? Afwan, fa'ilnya setelahnya ya. Nah, pandai yukdika, fa'ilnya setelahnya. Nah, mawjud. Berarti rabbuka, ini dia fa'il. Rabbu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Jadi yu'ti dia fi'il, ka maf'ulun bihi, rabbu fa'il, rabbu fa'il wa huwa mudhaf dan ka mudhafun ilaih. Ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il, dan jumlah dari fi'il ya wal fa'il ini yu'ti rabbu fi mahalli raf'in khabar li mubtada mahdhuf, menempati kedudukan rafa khabar untuk mubtada mahdhuf. Wat takdir, takdirnya adalah wala anta saufa yu'tika, wala anta saufa yu'tika, ini dia antanya mubtada, yu'ti berarti dia khabar. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar la makana laha minal i'rab ma'tuf 'ala lal akhirah khairun. Jumlah mubtada khabar ini wala anta sawfa yu'tika minal mubtada khabar ini dia tidak ada kedudukan i'rabnya, masih nyambung ke kalimat sebelumnya yaitu lal akhirah khairun. Fatardo fa-nya atifah, wa tardo dari kata-kata apa? Rodiya yardo. Rodiya yardo. Rodiya yardo. Berarti tardo untuk siapa? Anta. Nah, untuk anta. Ya. Wa tardo fi'lun mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddarah lit-ta'adzur. Apa makna lit-ta'adzur? Mustahil pengucapannya karena Nah, mustahil mengucapkan dengan harakat gitu ya. Ta'adzur sahih. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ya tahu ya tadi sudah anta. Tardo. Wal jumlatu fi mahalli raf'in ma'tufah ala jumlatil yu'tika rabbuk. Dan jumlah tardo ini sama kedudukannya dengan yu'tika rabbuk. Yaitu yu'tika rabbuka tadi apa kedudukannya? Apa? Khabar. Wa tardo berarti dia juga apa? Khabar. Nah, patut. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa makna? Dan sungguh kelak yu'tika, nah, rabbuka memberimu Tuhanmu, rabbuka yu'tika rabbuka Tuhanmu memberimu, Memberikan fatarda, dunianya dan engkau puas. dan kau menjadi Maka kamu menjadi puas. nah. Ini tidak ada penjelasannya. Nah, kita satu lagi. Alam yajidaka. Nah, Ustaz, saya bingung penjelasannya yang tadi yang takdiruhu yang anta itu Ustaz. Mana? Itu ada saufa. saufa ya. Oh ya. Wala saufa yu'tika. Kan yang mubtada'nya itu anta ya Ustaz. Nah, Itu saya bingung Ustaz. la takdir
Takdiruhu ini, takdiruhu wala anta saufa yu'tika rabbuka fatardo. Begini Binti, Anda jelaskan ini. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, yu'tika rabbuka, ini kan kedudukannya apa? Khabar gitu kan? Khabar. Nah, mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf. Gimana takdirnya? Takdirnya adalah wala anta. Hapus wa-nya. Jadi wala apa? Inilah ya. Saufa. Mantap gitu. Takdirnya begini. Wala anta la dan wa-nya pindah ke depan. Ya. Wala anta saufa yu'tika rabbuk. Mana mubtadanya? Ini anta. Dan antanya mahdhuf dibuang. Begitu maksudnya. Itu yang bingung. Maka artinya gimana? Anta saufa yu'tiku, kan yang memberikan itu kan Allah ya Ustaz. Nah, Bingung. wala anta saufa yu'tika rabbuk. Anta ini, ingat, anta ini ke Allah atau ke Rasul? Rasul. Nah, ini ke yu'tika, ka ini. Berarti sebenarnya kalau itu wala saufa anta terus apa tadi? Begini maknanya. Gitu Maknanya Ustaz. Lah, maknanya begini. Wala anta ya Rasul saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala anta, wahai engkau ya Rasul. Ya. Saufa yu'tiknya. Sungguh Allah akan memberimu gitu ya. Rabbuka ini. Saufa yu'tika rabbuka. Fatarda, dan engkau akan ridho. Saya akan perjelas. Wala anta, ingat ya, la-nya ini bukan la nafi ya, dia la termasuk taukid juga. Di wala anta, dan engkau ya Rasul, dan sungguh engkau ya Rasul. Saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberimu. Ka ini ya, ka-nya tadi anta, akan memberimu. Fatardo, taknya ini untuk Rasul. Fatardo, maka engkau akan puas. Atau maka engkau akan ridho. Jadi ridho terhadap pemberian Allah. Mafhum tidak? Jadi antanya bukan Allah ya, tapi antanya apa? Nabi. Betul. Nah, begitu. Mafhum? Jadi saya pikir karena mubtada khobar itu loh Ustaz. Kalau selama ini kan mubtada khobar ya yu'tika, walaupun nggak cocok. Kalau anta kan harusnya tu'tika kalau misalnya ya Ustaz. Kalau yu'tika kan afwan. Anak-anak mafhum, baru pahaman. Maksud gue ini anta di sini. Kenapa ininya anta? Kenapa di sini yu'ti gitu? Maksudnya gitu ya. Harusnya kan tu'ti gitu kan ya. Pikir satu kalimat mubtada khobar itu kan harus ya mubtadanya mengerjakan khobarnya itu Ustaz. Tapi ternyata itu yu'tikanya buat Allah itu. Nah, Ustaz. Yang Anda pahami begini. Jadi di sini anta bukan yu'tika, di sini untuk anta ya. Jadi bukan tu'ti. Yu'ti ini untuk ini, Rabbu. Huwa, bukan huwa, makanya yu'ti gitu. Tapi antanya di sini kita untuk ka. Maf'ulun bi. Untuk ka. Cuma dikedepankan. Nah, begitu. Ustaz, syukron. Nah.